Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bus. Halo, saya Yusuf Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem bus. Nah, komputer tersusun atas beberapa komponen penting seperti CPU, memori, perangkat I/O. Setiap komponen saling berhubungan membentuk kesatuan fungsi. Nah, sistem bus atau bus system dalam arsitektur komputer merujuk pada bus yang digunakan oleh sistem komputer untuk menghubungkan semua komponennya dalam menjalankan tugasnya. Nah, ada jenis-jenis bus. Berdasarkan jenis busnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bus yang khusus menyalurkan data tertentu. Jenis ini disebut dengan dedicated bus. Yang kedua, namun apabila bus yang dilalui informasi yang berbeda baik data, alamat, dan sinyal kontrol dengan metode multiplex data, maka bus ini disebut multiplex bus. Nah, beberapa bus utama dalam sistem komputer modern adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada bus prosesor. Bus ini merupakan bus tercepat dalam sistem dan menjadi bus inti dalam chipset dan motherboard. Bus ini utamanya digunakan oleh prosesor untuk meneruskan informasi ke prosesor, ke cache atau memori utama ke chipset controller memori, yaitu NOR bridge, MCH atau SPB. Yang kedua, ada bus AGP atau Accelerated Graphic Board. Nah, bus ini merupakan bus yang didesain secara spesifik untuk kartu grafis. Bus ini berjalan pada kecepatan 66 MHz maksudnya. Nah, sehingga bandwidth maksimum yang dapat diraih adalah 2133 MB. Yang ketiga ada bus PCI atau Peripheral Component Interconnect. Nah, bus PCI tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus peripheral. Bus ini memiliki kinerja tinggi untuk sistem I/O berkecepatan 33 MHz dengan lebar jalur 32 bit. Bus ini ditemukan pada hampir semua komputer atau PC yang beredar, dari mulai prosesor Intel 486 karena memang banyak kartu yang menggunakan bus ini. Bahkan hingga saat ini bus ini dikontrol oleh chipset mengatur memori, yaitu Northbridge Intel MHC atau Southbridge Intel IHC atau Nvidia GeForce MCP. Halo, nama saya Muhammad Firmawan. Saya akan meneruskan yang cuy. Bus PCI-X Peripheral Component Interconnect Express. Bus ini merupakan pengembangan dari bus PCI. Bus ini mentransfer data pada 250 MB per detik per jalur atau total 8 GB lebih dari 32 jalur dikenalkan pada tahun 2004 mulai tahun 2005 saat PCI Express mulai marak digunakan, bus AGP ditinggalkan. Kemudian ada bus ISA industri standar arsitektur. Bus ISA dikembangkan oleh IBM di Boca Raton, Florida ketika IBM menggunakan IBM PC tahun 1991. Digunakanlah bus ISA 8 bit. Namun pada bulan Agustus 1984 IBM menggunakan IBM PC AT atau bisa disebut Advanced Technology yang menggunakan bus ISA 16 bit. Slot ISA terdiri dari 16 bit. Meskipun tersedia yang 8 bit yang merupakan subset dari ISA 16 bit, oleh karena itu kartu ISA 8 bit dapat dipasang pada slot ISA 16 bit, namun tidak sebaliknya. Slot ISA ini paling tepat dijadikan praktikum interfacing komputer karena kemampuan chip yang kita gunakan umumnya sesuai dengan kecepatan dan lebar data bus ISA. Pada ISA 8 bit hanya terdapat sebuah kontrol DMA controller. Bus ISA 16 bit mempunyai dua buah pengontrol DMA, yaitu master dan slave. Pengontrol DMA dapat diprogram untuk transfer baca data dibaca dari memori ke piranti input atau output atau disebut juga I/O. Transfer tulis data dibaca dari piranti input atau output ke memori, dan transfer verify yang digunakan oleh DMA kanal 0 untuk merefresh RAM atau memori di komputer. Selanjutnya akan bicara teman saya. Untuk selanjutnya, perkenalkan dulu nama saya Raditya Pratika Ramadan. Untuk selanjutnya ada bus EISA atau Extended Industry Standard Architecture. Bus EISA adalah sebuah bus I/O yang diperkenalkan pada September 1988 sebagai respon dari peluncuran bus MCA oleh IBM. Mengingat IBM hendak memonopoli bus MCA dengan mengharuskan pihak lain membayar royalti untuk mendapatkan lisensi MCA. Standar ini dikembangkan oleh beberapa vendor IBM PC kompatibel. Selain IBM, meskipun yang banyak menyumbang adalah Compaq Computer Corporation. Yang ketujuh ada bus MCA, Microchannel Architecture. IBM atau Microchannel Architecture MCA, bus
adalah terbuka IBM proprietary. Bus MCA tidak kompatibel dengan bus bisa asli dan hanya diproduksi oleh IBM. Namun bus milik MCA ini dilisensikan dengan beberapa perusahaan lain. Saya Putri Sriwayuni. Selanjutnya ada bus SCSI, Small Computer System Interface. Bus ini diperkenalkan oleh Macintosh pada tahun 1984. SCSI merupakan antarmuka standar untuk drive CD-ROM, peralatan audio, hard disk, dan perangkat penyimpanan eksternal berukuran besar. Selanjutnya bus USB, Universal Serial Bus. Bus ini dikembangkan oleh 7 vendor komputer, yaitu Compaq, DES, IBM, Intel, Microsoft, NES, dan Northern Telecom. Bus ini ditujukan bagi perangkat yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer karena tidak akan efisien jika perangkat yang berkecepatan rendah dipasang pada bus berkecepatan tinggi seperti PCI. Keuntungan yang didapat dari bus USB antara lain tidak harus memasang jumper, tidak harus membuka casing untuk memasang peralatan I/O. Hanya satu jenis kabel yang digunakan, dapat mensuplai daya pada peralatan I/O, tidak diperlukan remote. Selanjutnya akan Bus 10 ada bus 1394. Bus yang memiliki nama Pirelli memiliki kecepatan tinggi di atas SCSI dan PCI. Bus 1394 sangat cepat, murah, dan mudah untuk diimplementasikan. Bus ini hanya populer perangkat komputer tetapi juga perangkat elektronik seperti kamera digital, VCR, dan televisi. Adapun cara kerja sistem bus dibagi menjadi 3 poin. Nah, yang pertama, pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks, sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. Nah, yang kedua, tiap bus merupakan jalur data antara beberapa drive yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, prosesor, IO dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama PSP. Nah, yang ketiga adalah sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus berkecepatan lebih rendah yang berhubungan dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus digunakan sebuah bridge. Nama saya Rizky Saputra. Yang ketiga adalah interkoneksi bus. Sebuah bus biasanya terdiri atas beberapa saluran. Sebagai contoh, bus data yang terdiri atas 8 saluran. Sehingga dalam satu waktu dapat mentransfer 8 bit. Secara umum, fungsi saluran bus dikategorikan sebagai 3 bagian. Yang pertama adalah saluran data. Lintasan bagi perpindahan data antar modul. Secara kolektif, lintasan ini disebut bus data. Umumnya, jumlah saluran terkait dengan panjang word, misalnya 8, 16, 32. Saluran tujuan agar mentransfer word dalam sekali waktu. Jumlah saluran dalam bus data dikatakan lebih lebar bus dengan saluran bit. Misalnya lebar bus adalah 16 bit. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nadia Fajar Ganis. Saya akan membacakan saluran alamat dan saluran kontrol. Saluran alamat atau address bus yang pertama digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus. Yang kedua digunakan untuk mengirim alamat port pada memori yang akan diakses CPU. Yang ketiga digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Yang keempat, semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Contohnya, mengakses port 1/0, maka port 1/0 harus memiliki alamat hardware-nya. Kemudian, yang ketiga, saluran kontrol atau kontrol bus. Digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus kontrol ini. Sinyal-sinyal kontrol terdiri atas yang pertama, sinyal pewaktuan. Sinyal pewaktuan adalah sinyal pewaktuan menandakan validitas data dan alamat. Yang kedua, sinyal-sinyal perintah
yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.